Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fadilatul kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para habaib, para tuan-tuan guru dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya panjang umur. Wabil khusus kepada pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang insya Allah senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita membahas sebuah hal yang sungguh luar biasa, bahwa dengan ibadah hidup akan mudah dan akan diberikan berkah. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah adalah dengan satu tujuan, dengan satu tugas dan satu fungsi, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bahwa kita ini adalah sudah tahu ketika manusia diciptakan, kita keturunan Nabi Adam diciptakan, tugasnya adalah tak lain dan tak bukan untuk beribadah. Apakah Allah butuh dengan ibadah kita? Tentu tidak. Allah tidak pernah butuh kepada ibadah hambanya. Tidak akan pernah mengurangi derajat ketuhanan Allah. Tidak akan melebihi derajat ketuhanan Allah ketika kita beribadah ataupun tidak. Justru seorang hamba yang beribadah, itulah yang sesungguh dan sejatinya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang ketika di dalam hidupnya hanya mempunyai kecukupan, pas-pasan, tidak lebih, tidak kaya, tidak mewah, tidak berharta banyak, tetapi justru hidupnya dia menjadi lebih berkah, dia menjadi lebih indah. Tapi berapa banyak manusia-manusia, orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka jauh dengan ibadah, meninggalkan ibadah, tidak lagi mau ibadah, tapi justru hidupnya diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah yang memberikan ketenangan kepada kita ketika dalam keadaan musibah, ketika kita dalam keadaan tidak punya, ketika kita dalam keadaan tidak berharta. Tapi ketika kita tidak berharta, lalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah rasa jiwa yang memiliki ketenangan, memiliki ketentraman, memiliki kenyamanan untuk bekal kehidupan kita. Karena pada dasarnya hidup yang kita jalani ini sejatinya adalah tidak butuh apa-apa. Kita hanya butuh kepada Allah. Dengan butuh kepada Allah, beribadah kepada Allah, kita menghambakan diri dan mengabdi kepada Allah, disitulah Allah nanti akan menatap kita. Bukankah kita adalah orang-orang yang mencari rizki, mencari uang, mencari harta, itu adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Tetapi justru banyak juga manusia-manusia yang dengan mencari rizki, dia tidak jauh, dia tidak lagi dekat dengan Allah. Dia jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang ketika dia bekerja, dia melakukan aktivitas, dia mencari uang, dia mencari harta, tapi justru sholat zuhur ditinggalkan, sholat asar dia tidak mau, maghrib alasan kecapean, isya alasan ketiduran. Yang padahal ketika kita nanti mati, masuk ke alam akhirat, kita dikubur, yang perlu untuk kita jadikan jaminan di hadapan Allah bukan harta yang kita cari capek-capek, bukan harta yang mati-matian kita cari, tetapi justru ibadah kita yang akan Allah tuntut dan Allah tanya untuk kehidupan di akhirat. Berapa banyak ruh yang sudah Allah cabut, jasad yang sudah hilang dari ruhnya, jasad terkubur, ruh diambil di hadapan Allah. Mereka berteriak, mereka meminta, mereka memohon. Ketika nanti kalau mau dihisab, mereka izin kepada Allah untuk dihidupkan walaupun sesaat.
agar mereka bisa menjadi orang-orang soleh dengan ibadahnya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka yang sudah berada di alam barzah, mereka yang sudah berada di alam kubur, mereka meminta, mereka memohon kepada Allah, ya Allah, seandainya kau tunda, kau tahan, kau berikan kami hidup ke alam dunia kembali walaupun cuma sesaat, maka kami akan mempergunakan, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidup ini untuk bersedekah dan untuk beramal saleh, untuk beribadah agar menjadi orang-orang yang saleh. Tapi sayang, pada masa itu tidak akan pernah ada yang bisa kita lakukan. Malaikat tidak mampu untuk mengembalikan kehidupan kita. Allah tidak lagi memberikan kesempatan kepada kita. Maka ibadah ini sejujurnya adalah kebutuhan manusia. Bukan dari kewajiban saja, tapi kebutuhan. Allah telah nyatakan kepada kita, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang berpaling dari mengingatku dalam ibadah, siapa orang yang berpaling dari ibadah kepadaku, dia lupa dengan ibadahku, padahal tugasnya dia lebih utamakan, kegiatannya dia lebih utamakan. Orang seperti ini, maka fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang itu akan diberikan kesulitan, orang itu akan diberikan kesusahan. Maka sadarilah, kehidupan ini sejatinya bukan hanya untuk kebutuhan duniawi, tetapi lebih dari itu, kita sebagai manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sujud kita. Bukankah hal yang luar biasa? Saat kita memohon, saat kita memelas, saat kita meminta kepada Allah, suara kita haturkan, kita sampaikan di atas sejadah di bumi ini, tetapi didengar oleh Allah di atas langit. Dan Allah akan memberikan jawaban. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku memohon, maka katakan wahai Rasulullah, aku sesungguhnya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan memberikan apa yang mereka minta. Aku akan mengabulkan permohonan mereka. Tapi sayang, kita sebagai manusia hanya bekerja untuk akal kita. Kita bekerja hanya untuk otak kita. Kita bekerja hanya untuk jasmani kita. Mencari kesenangan dunia, mencari kemewahan dunia, yang padahal ketika kita mati tak akan pernah bermanfaat apa-apa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti di saat itu, di mana hari tidak akan bermanfaat harta yang kita cari dengan keringat, harta yang kita usahakan dengan sungsah sumbel, dengan semua tenaga kita, keringat, darah dan air mata, tidak akan bermanfaat apa-apa. Tetapi justru sholat 5 waktu, ibadah kita, tetesan keringat kita di dalam doa yang kita minta, ya Allah, jadikan hamba orang-orang yang bertaubat. Jadikan hamba orang-orang yang kau terima amalnya. Jadikan kami orang-orang yang soleh di hadapan-Mu. Terima ibadah kami. Itulah yang nanti akan bermanfaat. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV dimanapun berada. Saat ini kita masih diberikan nyawa, kita masih diberikan nafas, ruh masih berada di dalam jasad kita. Takkan ada kata terlambat, belum ada kata terlambat. Kembali kepada Allah, back to Allah. Dengan apa? Beribadah sekuat tenaga. Masalah rizki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi ila Allahi rizquha. Tidak ada satu apapun yang melata, hewan yang ada di alam dunia yang Allah ciptakan kecuali beserta rizkinya. Tetapi Allah tidak akan menjamin ketenangan tanpa adanya ibadah. Inilah dua mata sisi yang kadang satu di antaranya kita lupakan hanya karena kebutuhan dan keinginan nafsu kita. Kalau kita memang orang-orang yang sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah, kita sadar nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah,
kita tahu bahwa kita akan diminta terhadap apa yang kita lakukan. Maka mulai hari ini, seterusnya sampai kita mati, jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan taqarrub, berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya sebuah cerita. Ketika saya pondok pesantren, saya dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren daerah Kediri, Al-Falah, pelosok Jawa Timur. Satu saat saya punya kebutuhan harus belanja ke sebuah pasar yang bernama di Jalan Doho. Mungkin pemirsa yang di Kediri lebih paham dari saya. Di Jalan Doho itu ada seorang kakek-kakek tua yang selalu menjadi langganan becak saya. Jadi kalau mau dari alun-alun menuju Doho itu sekitar 2 kilo saya naik becak. Nah, si kakek ini langganan saya. Satu saat yang biasa mangkal di depan Masjid Agung, dia tidak terlihat. Lalu saya mencari tukang becak yang lain, lagi tidur. Tidak mungkin saya bangunkan. Akhirnya saya menunggu si kakek yang biasa saya tumpangi becaknya. 10-12 menit kemudian, si kakek baru keluar dari masjid. Dengan suara lirih, dia menegur saya. Mas Hasan, ketemu lagi. Iya. Mau kemana? Mau ke pasar Doho. Beli apa? Saya tidak punya sarung, Mbah. Manggilnya Mbah. Saya tanya, Mbah tadi ngapain? Saya sholat dulu, Mas Hasan. Bukankah itu perintah Allah? Mas Hasan ngapain di sini? Saya nunggu Bapak. Mau ke Doho. Kan beca yang lain ada. Enggak, saya nunggu Bapak karena yang lain pada tidur. Lah terus, udah lama di sini? Tidak. Ya sekitar 12 menit. Itu waktu yang lama, Mas. Saya bilang, saya tunggu. Dan ternyata si Bapak tadi mengatakan, Mas, jujur, tadi saya ada yang minta untuk ngangkut ke jalan stasiun. Lalu saya tinggalkan karena waktu azan. Selesai azan, saya sholat, lalu saya berdoa, mudah-mudahan rezeki yang tadi diganti. Dan pada saat itu juga Allah mengganti penumpang yang bernama Hasan. Saya orangnya. Tak akan pernah tertukar rezeki yang kita tinggalkan karena untuk menekuti ibadah Allah. Karena untuk mengambil ibadah kepada Allah. Karena untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Sisi mbah yang tadi tukang beca. Mbah tadi pengayuh beca. Dia tinggalkan pelanggan karena hanya untuk sholat kepada Allah, beribadah kepada Allah di waktu zuhur. Dia tinggalkan lalu datang saya. Dan di situ saya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Karena saya baru dapat kiriman wesel. Waktu itu wesel belum ada transfer. Saya kasih ongkos waktu itu cuma 15.000. Tapi saya karena dorongan hati ngasih 50.000. Artinya apa, saudara? Ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita mau mendatangi Allah, ketika kita memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita, takkan pernah ada yang rugi. Takkan pernah hilang apapun dalam dunia ini. Justru Allah yang akan mengganti dari apa yang kita tinggalkan karena kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ulama menjelaskan, banyak ulama memberikan keterangan. Mereka tidak pernah bekerja. Mereka tidak punya perdagangan. Pekerjaannya hanya sholat, hanya ibadah, malam tahajud, pagi duha, sholat sunnah rawatib, ba'diyah, qobliyah dijalani. Tidak pernah menunda-nunda sholat. Tidak pernah meninggalkan 5 waktu. Selalu on time, selalu tepat waktu. Dan disitulah ternyata keberkahan akan turun. Keberkahan yang sesungguhnya memberikan kita ketenangan dengan harta yang banyak. Saya punya kiai, penghasilannya itu 3 miliar sebulan. Padahal hanya pondok pesantren. Dari mana uangnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi orang-orang yang beribadah, dia takwa, dia iman, dia meyakini bahwa Allah tidak akan pernah menunda rizki, bahwa Allah tidak akan menghilangkan rizki, bahwa Allah tidak akan menghapuskan rizki dari seseorang hanya karena meninggalkan sholat. Tapi justru dengan sholat itulah pada akhirnya Allah memberikan kita lebih. Ibarat kita bekerja, saat kita menjalani apa yang diperintahkan oleh bos kita, kita menjalankan tugas yang diperintahkan oleh atasan kita,
kita menjalani apa yang menjadi petunjuk bos kita untuk sebuah pekerjaan, pasti atasan pimpinan bos kita yang nyuruh tadi akan memberikan reward, akan memberikan bonus, akan memberikan tambahan. Karena apa? Karena loyalitas hati kita kepada bos dengan pekerjaannya. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita tinggalkan urusan-urusan dunia, kita tinggalkan urusan-urusan pekerjaan, lalu kita datangi masjid musola, panggilan azan berkumandang, lalu kita sekuat tenaga mencari musola dan masjid hanya untuk bersujud kepada Allah. Allah akan melihat kita. Hadza min ibadis shalihin. Inilah termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Rizkinya tidak akan pernah tertukar, hartanya tidak akan pernah hilang, kemauannya untuk dekat kepada Allah akan diberikan dekat dengan orang-orang yang mempunyai rizki yang banyak. Maka jangan pernah kita sesali kehidupan ini dengan kesusahan. Yang wajib kita sesali adalah ketika kita tidak mempunyai kedekatan kepada Allah. Kita lupa kepada Allah. Kita tidak mau lagi untuk bersujud kepada Allah. Pak Ustadz, banyak yang bertanya kepada saya, bukankah orang-orang yang gak beribadah, bukankah orang-orang yang gak pernah sholat, bukankah orang-orang yang jauh dari Allah, mereka banyak yang kaya, mereka banyak yang berharta, mereka banyak yang gak miskin, mereka banyak memiliki kemewahan. Betul. Kalau kita kaitkan, Qarun adalah orang terkaya di alam dunia. Kalau kita kaitkan, Fir'aun adalah raja yang paling congkak dan sombong di alam dunia. Sa'labah, sahabat Nabi yang dulu ahli ibadah, dulu oleh Rasul disayang karena dia selalu paling depan, lalu didoakan oleh Rasul dia menjadi kaya, menjadi saudagar, menjadi peternak ulung, menjadi pedagang yang hebat, sampai dia kaya dan dia lupakan sholatnya. Pada akhirnya apa? Harta mereka tidak berarti apa-apa. Fir'aun tenggelam karena tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajak oleh Nabi Musa. Ditenggelamkan oleh Allah dengan kehancuran, dan sampai saat ini muminya menjadi contoh buat kita. Qarun dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah ke dasar bumi, ditelan semua kekayaannya oleh Allah melalui bumi. Tidak ada apa-apa bekasnya. Sa'labah yang memiliki harta yang banyak, memiliki jutaan, mungkin miliaran, mungkin triliunan aset, pada akhirnya Rasul melarang untuk mengambil zakatnya. Karena apa? Karena mereka melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadahnya. Tapi kita contoh Sayyidina Uthman bin Affan, yang dengan hartanya dia bertakwa, dia beribadah. Satu saat para sahabat beserta Nabi ingin mengadakan perang, melakukan peperangan karena diajak oleh orang-orang kafir. Di perjalanan, para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor merasa kehausan. Yang ada untuk sumber air dan minum adalah sumur seorang Yahudi. Ketika seorang Yahudi ini ingin diambil airnya oleh para sahabat, dia minta bayaran yang sangat tinggi. Dan pada akhirnya, seorang Sayyidina Uthman bin Affan maju, dia berbicara kepada pemilik dari sumur itu. Seorang Yahudi yang memiliki sumur itu diajak bicara. Kalau kau mengizinkan bahwa sahabat-sahabatku, pasukan Islam ini untuk minum, berapa harga yang aku harus bayar? Satu teguk air, waktu itu 100 dirham. Bayangkan 100 dirham kalau kita kalkulasi, sekarang 1 dirham 3.000, maka harus membayar 300.000. Dengan jiwa kedermawanan, dengan ibadah yang sudah terpatri di dalam hatinya, tidak hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dermakan hartanya di dalam beribadah dengan lantang, dengan tegas, dan dengan keras. Sayyidina Utsman berbicara, kau jual, aku beli. Berapa sumur kau ingin jual kepada kami? Akhirnya Yahudi pun berbicara, aku tidak ingin menjual semuanya, karena aku hanya ingin, aku pun menikmati, dan sahabat-sahabatmu itu meminum dengan hasil bayaran dari mereka. Oke, disetujui. Dan pada akhirnya setelah dibagi dua,
Sahabat hari misalkan Senin minum, Selasa giliran dia jualan, tidak ada yang membeli. Dan akhirnya semua diakuisisi oleh Sayyidina Utsman bahwa sumur itu sudah dijadikan milik umat Islam. Lalu apa yang didapatkan Sayyidina Utsman? Sampai hari ini aset terbesarnya masih tercatat di negara Saudi, bahwa kekayaan Sayyidina Utsman tidak lagi tertakar. Rizki ini akan kita dapatkan dengan ketakwaan dan dengan ibadah. Ciri orang yang takwa adalah mereka mau beribadah kepada Allah. Mereka tinggalkan urusan dunia. Mereka tidak ambil urusan dunia. Ketika ada panggilan azan, maka negara-negara, wilayah-wilayah, daerah-daerah yang mereka ketika azan berkumandang, lalu mereka sholat berjamaah, mereka tinggalkan niaga. Negara-negara itu menjadi berkah. Kuwait, Uni Arab Emirat, Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan negara-negara yang lain, bahkan Turki yang berada di tengah-tengah benua Eropa. Ketika azan berkumandang, mereka selalu berjamaah. Apa balasan yang Allah berikan? Rugi, bangkrut? Tidak. Tapi justru diberikan cucuran rahmat, diberikan oleh Allah balasan yang sungguh luar biasa. Mereka menjadi negara yang kaya, mereka menjadi negara yang luar biasa, aset di mana-mana, dan mereka tidak pernah kekurangan. Bahkan pendapatan rakyat per kapita melebihi dari 14 juta per orang. Inilah gambaran bagi orang-orang yang mau beribadah. Inilah balasan bagi orang-orang yang mau dekat dengan Allah. Bersujud dia di atas tanah, suaranya lirih didengar oleh Allah di atas langit. Inilah hamba-hambaku yang akan aku berikan mereka balasan di dunia dan di akhirat. Maka kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita meminta kebaikan dunia kita, kita minta kebaikan akhirat kita. Tetapi kadang kita lupa, ketika kita mendapatkan kebaikan dunia, kita lupa kebaikan akhirat. Kita tidak mau beribadah. Orang-orang yang diberikan kekayaan, diberikan pangkat, diberikan derajat, lalu mereka lupa kepada Allah, mereka tidak mau ibadah, maka itu adalah istidrat. Satu saat ketika diangkat, diambil, dihilangkan oleh Allah, maka akan jauh lebih menyakitkan dari orang-orang yang tidak punya harta sekalipun. Kembali kepada Allah. Jadikan kening kita untuk sujud. Jadikan jiwa raga kita untuk beribadah. Jadikan kekuatan di dalam diri kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa yang kita butuhkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa dengan ibadahnya, orang-orang yang bersujud dengan takwanya dalam ibadah, maka mereka akan diberikan jalan keluar dari masalah-masalah mereka. Dan Allah pasti Allah akan memberikan rizki dari arah-arah yang tidak pernah disangka-sangka. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Kembali kepada Allah. Jadikan ibadah untuk diri kita, bukan untuk Allah. Sejatinya kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitalah yang akan mendapatkan berkah dari ibadah yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan ibadah yang terus istiqomah, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan surga Jannatun Na'im. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.